Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Pada pertemuan sebelumnya kita ngaus kitab fasal tentang bab tayammum. Pada kali ini sebenarnya masih berhubungan dengan bab tayammum, yaitu terkait dengan bagaimana wuduknya orang yang dia terluka. Misalnya ada seorang imam, dia itu kemudian jatuh dari sepeda motor misalnya, akhirnya kakinya terluka. Ini dalam ilmu fikih ada ketentuan, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana itu? Di situ ada klasifikasinya. Yang pertama ada man kana fi badanihi jurhun yadurruhul ma yajibu alaihi ghaslul a'dha'i sahihah wa tayammumu badala ghaslil udwil jarih. Kalau ada kasus yang pertama, ada seseorang kemudian pada tubuhnya, pada salah satu anggota tubuhnya itu ternyata ada luka, katakanlah contohnya kaki. Misalnya ini nanti terkena air, maka berbahaya luka ini, bisa tambah parah, lama sembuhnya. Terus bagaimana nanti dia wudhu? Apakah kemudian tidak usah wudhu? Maka dalam ilmu fikih kamu tetap harus wudhu, tetap membasuh, membasuh bukan mengusap, membasuh bagian yang masih sehat. Karena urusannya wudhu secara anggota tubuh, wudhu itu secara anggota tubuh, wajah, tangan. Ini kan masih sehat wajahmu, tanganmu masih sehat, kakimu yang bermasalah. Maka yang sehat tetap harus dibasuh. Kalau yang terluka gimana ini? Yang terluka itu tidak usah dibasuh. Seperti itu. Apakah wudhu saya sudah selesai? Belum. Terus bagaimana? Kamu harus bertayammum sebagai bentuk dari ganti, karena ada salah satu anggota tubuhmu yang belum kamu basuh, yaitu berupa kaki. Tayammum itu bagaimana? Seperti pada kajian sebelumnya. Niat saya bertayammum agar saya diperbolehkan sholat. Itu niat dalam hati. Kemudian mukul dengan dua tanganmu ke debu. Dah, satu. Sudah? Belum. Satu lagi di tempat yang berbeda, bukan di tepuan yang tadi. Yang kanan. Kemudian ini kan yang satu ini untuk meratakan pada tangan kanan, yang ini untuk meratakan pada tangan kiri. Sudah selesai. Ini kasus yang pertama. Berarti kalau kamu belum tayammum, berarti kamu masih belum sempurna wudhumu, karena kamu tidak membasuh kakimu, imam. Paham ya? Kasus yang kedua, kalau ternyata idza kana al-jurhu fi udwin min a'dha'i tayammumi yajibu ta'mimuhu biturabi, wa idza kana at-turabu yadhurruhu yaqtasiru ala ghasli salim wa yajibu alaihi i'adatu sholati ba'dal bur'i. Kalau sekarang luka tadi berada di anggota tubuh tayammum. Anggota tubuh tayammum itu kita sadar, apa itu? Wajah dengan tangan dua. Ternyata lukanya ini ada di sini, di tangan atau di wajah. Ini kan repot. Diganti dengan tayammum pun bermasalah. Tadi wudhu bermasalah, katanya solusi fikihnya ganti dengan tayammum. Ini bagaimana tayammum? Wong juga berada di anggota tubuhnya tayammum. Kalau tadi kan kaki tidak berada di anggota tubuhnya tayammum. Maka bagaimana? Maka meskipun ada luka, tetap kamu harus ratakan dengan tayammum. Tetap dikasih debu lukanya, diusap tadi itu. Misalnya ada lukanya di sini, lewat saja. Begitu, selesai.
Tapi ada kasus lagi nanti. Bagaimana kalau nanti ternyata luka itu katanya medis, tidak boleh terkena debu ini Pak? Nah ini kan bikin masalah. Tadi karena luka, sudahlah wudhumu kamu untuk urusan tangannya basuh aja sisanya, ganti aja dengan tayamum. Lah tayamumnya berada di anggota tubuh untuk ditayamumi. Nah ini gimana? Tetap kamu usap meskipun berdebu. Katanya dokter ini nanti berbahaya. Maka bagaimana ini solusinya? Solusinya maka tetap kamu ketika wudhunya kamu tetap menyempurnakan apa yang bisa dibasuh, ya toh? Ya toh? Paham? Kemudian untuk urusan tayamumnya karena memang tidak boleh dikasih debu katanya dokter, ini jangan sampai terkena debu Mas. Akhirnya tetap kamu cuma hanya membasuh pada bagian yang bisa dibasuh. Kenapa? Kalau bertayamum juga tidak boleh katanya medis kan. Terus sholat, tetap sholat. Tapi untuk kasus yang sedemikian, kamu setelah sholat, kamu nanti kalau sudah sembuh harus mengulang sholat yang wajib tadi. Nah, mungkin ada pertanyaan ngapain harus sholat? Kalau kemudian konsekuensinya tetap harus diulang, ya kan? Berarti sholat yang kemarin itu dikatakan sholat iya, dikatakan tidak sholat iya. Kok bisa? Buktinya disuruh diulang. Nah, itu namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat karena menghormat waktu. Contoh imam, bukan Imam Syafi'i, ini hanya contoh. Imam Syafi'i tabrakan, anggota tubuhnya semuanya luka parah. Apakah wajib sholat imam ini? Wudhu tidak memungkinkan, tidak bisa terkena air. Tayamum di mana-mana sudah luka dan tidak boleh dikasih tayamum. Mau bersuci nggak repot karena sampai bajunya melekat pada tubuhnya, darah itu kan selalu dia bawa, mau dilepas tidak bisa. Ini bagaimana? Tetap kamu sholat imam. Sholat itu namanya sholat karena menghormati waktu. Tapi nanti kalau kamu sembuh, kamu harus mengulang sholat itu. Paham? Karena memang kamu sebenarnya tidak memenuhi syarat. Wudukmu bermasalah, ya kan? Tayamum juga bermasalah, tidak sempurna, tidak boleh dikasih debu kan katanya dokternya. Terus bagaimana? Ya diulang itu karena memang kamu bermasalah. Berarti sholat saya yang tadi gimana? Ya sholat kamu itu hanya menghormati waktunya sholat. Nah, setidaknya misalnya imam meninggal dunia, ya toh? Imam meninggal dunia dalam kondisi terluka, habis tabrakan itu proses penyembuhannya lama 1 bulan. Setelah itu imam 1 bulan sembuh kurang 2 hari versi medis meninggal. Nah, ini gimana? Imam belum mengulangi sholat. Nah, setidaknya kamu sudah tercatat sudah sholat, sudah menggugurkan kewajiban kamu. Urusan tapi kan saya tidak lengkap. Urusan itu urusannya Allah sudah. Kan begitu. Paham ya? Paham. Kemudian kita akan masuk pada pasal terkait dengan perban. Ini kan tadi luka tadi kan seakan-akan tidak ada perban sudah. Ini orang-orang klasik non perban, langsung pakai apa itu, daun apa itu? Daun yang bikin untuk mengurangi luka darah itu apa? Hah? Daun apa? Bukan daun kelong, Mas. Apa daunnya mekar-mekar itu loh? Yang ada getahnya ya? Ya, daun apa? Daun jambu. Bener, jelang. Ya Allah, ini muara. Bodoh itu jangan ditambahkan deh, Wah ya, daun jambu. Iya. Ngawur aja. Saya lupa daunnya di depan mertua itu ada. Yodium. Itu baru benar, daun yodium itu. Ini orang-orang klasik, orang-orang sekarang kan enggak, luka dikit sudah. Tadi. Bukan kan samplas. Kadang perbannya lukanya segini, perbannya segini. Oh kan keren itu kan. Ya, itu ada, ini bikin masalah seperti itu.
Al-jabirah terkait dengan perban. Yajibul mashu 'alal jabirati bil ma'i idza kana ghaslul udwi darran bihi wa yajibu tayammum badala ghaslil udwil maridi. Ada seseorang ini mau wudu. Kemudian kan tangannya terluka. Bagaimana tangannya terluka? Akhirnya karena tangannya terluka diperban. Ya kan? Terus gimana wudunya? Apa akan dilepas perbannya? Kalau perban itu sebenarnya tidak penting, lepas. Biar kamu bisa membasuh kedua tanganmu. Kan begitu? Kalau ternyata perban itu berbahaya kalau dilepas, maka kamu harus mengusap. Nah, jadi yang lain dicuci misalnya, kan dibasuh kan? Ini kok ada perbannya, diusap. Paham? Diusap, itu wajib. Wudu sudah dengan kepala dibasuh, tangan dibasuh, tangan kiri ya dibasuh sebagian, di sebagian dibasuh, ini perbannya diusap. Itu langkah aman. Sisanya seperti biasa sampai kaki. Wudumu ini ternyata masih dianggap masalah. Nah, begitu. Perban yang ada di tangan dengan yang ada di kaki juga beda ketentuan. Sekarang saya akan mengurainya lebih konkret. Perban. Jika kamu memasang perban, kemudian kamu ini berwudu, kok ternyata anggota wudumu itu kamu kasih perban karena ada luka yang tidak memungkinkan untuk kamu cabut. Maka bagaimana? Ada banyak ketentuan. Yang pertama, lukanya ada di mana, Mas? Lukanya ada di salah satu anggota tubuh yang harus dibasuh pada tayammum. Ketika waktu tayammum, wajah dan tangan. Nah, berarti perbannya itu ada di salah satu anggota yang harus ditayamumi ketika dia bertayamum. Berarti ada di tangan atau di wajah. Maka bagaimana orang ini? Maka bagaimana? Karena lukamu ada di sini, ya toh? Maka bagaimana? Sholatnya wajib diulang apa tidak? Wajib diulang. Wudumu kamu kan tidak bisa karena ada perban. Tayamummu juga tidak bisa karena ada perban. Maka kamu sholat lihurmatil waktu, lihurmatil waktu. Wajib apa enggak diulang sholatnya nanti kalau sembuh? Wajib. Wajib. Kasus yang pertama. Kasus yang kedua, jika perbannya di luar anggota tubuh yang harus ditayamumi, berarti di selain wajah dan di selain kedua tangan, bisa di kaki, ya tahu? Kan seperti itu. Maka bagaimana jika kakinya yang diperban? Nah, jika kakinya yang diperban, dilihat. Kamu masang perbannya itu, bagaimana masang perbannya? Oh, ini yang saya kasih perban di sini. Kondisinya itu saya kasih perban cuma pas di lukanya saja, tidak mengambil sedikit pun anggota tubuh yang sehat. Nah, ini luka. Pas perbannya pas di luka saja, maka itu tidak wajib diulang. Kalau sampai mengambil anggota yang sehat yang kena perban, kamu nutupi luka juga plus ngambil anggota yang sehat yang kamu perban, bahkan sangat banyak, maka nanti kamu sholatnya nanti harus diulang. Kalau cuma ngambil sedikit, paling tidak ketika ada lem atau lakban, ya, yang sejenis lakban paling tidak bisa nempel lah, wajarnya, sewajarnya. Kan nggak mungkin kita lakban lukanya, kan begitu. Bagaimana? Tergantung. Kamu masangnya
kamu sebelum masang perban ini dalam keadaan punya wudhu atau hadas? Ya saya kentut tadi. Oh, berarti hadas. Kamu Fi, saya sedang punya wudhu. Untuk yang sedang punya wudhu, sedang suci, tidak wajib diulang karena dia sudah suci sebelum masang perban. Dipasang perbannya baru dia hadas setelah perban dipasang, itu tidak wajib diulang. Tapi kalau kamu sudah punya hadas sebelum masang perban, maka nanti wajib i'adah. Paham ya? Nice. Kemudian jadi tetap rentetannya itu nanti orang wudhu yang sedemikian wudhu dulu, baru nanti ada permasalahan. Terus wudhu saya ini adalah tidak lengkap, tayamum. Begitu. Kalau yang mau ditayamumi juga yang bikin masalah, nah nanti wajib i'adah jika kamu sebelumnya itu dalam keadaan hadas. Atau wajib i'adah jika perbannya itu sampai ngambil pada anggota yang sehat yang over kebutuhan. Kalau cuma ditempel pas di lukanya saja, tidak wajib i'adah. Kira-kira begitu dalam salah satu pendapat. Kemudian besok pada pertemuan berikutnya kita akan berbicara terkait dengan dima'ul mar'ah, yaitu darah-darah wanita. Karena wanita ini memiliki darah khusus yang tidak dimiliki oleh lelaki, seperti haid, nifas, dan istihadah insyaallah idza tayassara lana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hayya bina nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah jama'atan. Alhamdulillahirabbil alamin.